Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fun Politik. Kita buat politik itu menjadi fun, politik itu menjadi menyenangkan, dan politik menjadi riang gembira di dalam podcast ini. Perkenalkan, saya Tuh Bagus Agnia yang akan memandu podcast dari awal hingga akhir podcast ini berlangsung. Kali ini di episode pertama Funpol kita kedatangan tamu dari Ketua Umum Pengurus Besar PII, Bang Abdul Kohar Ruslan, yang hari ini datang di studio kita. Selamat malam Bang Kohar. Malam Mas Bagus. Ya, Ketua Umum PBPII. PII itu Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia, salah satu organisasi tertua juga ya di Indonesia ya Bang. Oke, terima kasih sudah bergabung Bang. Dan kita juga ada Bang Yudi Arista Chandra. Nih mungkin bagi para politisi muda nggak asing lagi namanya nih. Tapi beliau kebetulan sedang ada agenda di Tokyo, Jepang. Kali ini kita bersambung dengan beliau melalui platform Zoom. Selamat malam Bang Chandra. Halo, selamat malam. Ya, semoga sehat selalu Bang, lancar Bang agenda ya di sana Bang ya. Oke. Ya, thank you. Oke, kali ini kita nggak mau terlalu berat membahas politik. Yang penting kita semuanya ngerti apa itu politik lah, kira-kira begitu. Sebagai anak muda yang memang nanti suaranya akan diperhitungkan di Pilpres 2024 tentunya, baik Pilpres, Pilkada maupun pemilihan legislatif gitu ya. Jadi kita berbicara tentang politik secara menyenangkan lah, kira-kira begitu. Nah, ke Bang Kohar dulu nih Bang. Mungkin bisa dijelasin atau perkenalan dulu kali Bang ya. Perkenalan dulu mungkin sekarang kesibukannya seperti apa dan latar belakang di karir Abang seperti apa Bang? Siap, terima kasih Mas atas kesempatannya sudah diundang di sini di podcast funpol.id. Yes. Jadi aktivitas saya belum lama ini diamanahkan, jadi tidak bisa disebut sebagai alhamdulillah juga, tapi kita sebut innalillahi lah. Diamanahkan sebagai Ketua Umum PBPII Pelajar Islam Indonesia, dan minggu lalu kita baru dilantik, jadi kita belum lama dipelantikan. Minggu lalu baru dilantik. Masih hangat ya Bang ya? Masih hangat. Masih dalam fase merumuskan kebijakan kita ke depan selama 2 tahun ya. Apalagi gesekannya cukup kuat di tahun politik ini. Iya. Nah, kalau untuk aktivitas kita di PII, alhamdulillah, kalau asal kan Palembang. Asal Palembang. Asal Palembang. Okay. Saya kemudian setelah aktif di PII di pusat, domisili banyak di PBPII. Mungkin itu singkatnya. Hijrah karena PII ya Bang ya? Ya, PII. Jadi PII sudah terpatri dalam dada, kira-kira begitu Bang. Kalau dibuka PII ini, kalau dibelah PII. Oke, terima kasih Bang. Kita ke Bang Chandra, mungkin kenalan dulu Bang Chandra. Bisa dijelaskan kesibukan seperti apa sekarang. Ini juga Bang Chandra ini Ketua Umum Projo Muda. Betul ya Bang ya? Iya. Benar. Boleh diperkenalkan dulu Bang. Boleh kenalan dulu Bang sama viewers kita nih. Salam kenal teman-teman funpol.id. Salam kenal, saya Chandra dari Projo Muda. Kalau aktivitas sehari-hari dengan teman-teman Projo Muda di DPP, kita sekarang lagi mengkampanyekan untuk teman-teman bisa lebih aktif berpartisipasi mengawal pemilu 2024 ini. Karena kan seperti kita ketahui gen milenial dan gen Z kan menjadi major voter ya, menjadi voter gitu. Ya, ini juga sekarang saya aktif sebagai peneliti ya. Sekarang kebetulan lagi ada perjalanan menteri, saya ketemu dengan teman-teman di Tokyo, dengan anak-anak dari Tokyo juga. Ya, salah satu agendanya adalah membahas bagaimana bisa berpartisipasi lebih aktif, lebih aktif dalam mengawal pemilu 2024 ini. Dan ada kegiatan-kegiatan penelitian lain. Oke. Berarti juga menggalang konsolidasi di sana betul Bang ya? Bagi perkenalan awal. Sambil konsolidasi Bang. Oke. Terima kasih Bang Chandra. Pastinya kita juga konsolidasi ya dengan
Oke. Kita ke Bang Kohar dulu, Bang. Mungkin menurut Abang nih, Bang, politik itu seperti apa sih, Bang? Sebagai representatif pemuda nih, kira-kira seperti apa, Bang? Baik. Recording in progress. Politik ini kan bagian dari kehidupan kita. Oke. Bernapas pun adalah bagian dari politik. Ketika ibu-ibu bernegosiasi di pasar tradisional, negosiasi soal harga cabai, itu kan bagian dari politik. Oke. Nah, kita melihat bahwa politik ini adalah upaya bagi kita, khususnya kita anak muda kan, untuk memperjuangkan sesuatu, baik itu dalam hal pendidikan, misalnya dalam pendidikan, kemudian dalam aspek bidang-bidang yang lain. Nah, mungkin itu yang kita pahami sebagai anak muda mengenai politik. Seberapa penting sih politik berpengaruh dalam kehidupan kita, Bang? Khususnya sebagai anak muda? Sangat penting. Sangat penting. Tadi seperti saya bilang kan, bernafas pun berpolitik gitu ya. Gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin Bang Chandra bisa kasih insight lain, Bang. Apa itu politik dan seberapa penting politik bagi anak muda, Bang? Ya, kalau politik itu kan penting untuk mencapai tujuan ya. Lalu bagaimana kita menggunakan segala kemampuan kita, termasuk apa yang kita miliki dan juga network yang kita punya untuk mencapai tujuan baik bersama ataupun individu gitu, bersama. Nah, kemudian kalau dikaitkan dalam konteks 2024 ya ini juga jadi lebih menarik kan gitu. Jadi lebih kontekstual pembahasannya. Jadi politik kita adalah bagaimana kita meletakkan posisi pemuda, anak muda ini sesuai dengan porsinya sebagai menjadi voter. Artinya kita ini kan semangat gitu. Jadi bagaimana hasil 2024 nanti itu dapat akomodir kepentingan anak muda. Oke. Gini, Bang. Dan memberikan anak muda itu peran-peran yang strategis dalam mengisi pembangunan. Penentu kemenangan, peran-peran strategis. Tadi kata kuncinya itu yang disebutin sama Bang Chandra. Tapi kira-kira begini, Bang, kalau misalnya nanti anak muda itu sendiri yang terpecah belah, itu seperti apa, Bang? Karena pembelahan politik itu sendiri. Tanggapan Bang Chandra gimana, Bang? Kalau menurut saya kayaknya enggak lah ya. Enggak ya? Ya meskipun kita bilang bahwa enggak ada yang mustahil lah ya. Cuman kalau melihat trennya saat ini anak-anak muda itu, teman-teman muda itu kan lebih rasional, kemudian juga mereka pun lebih memahami konteks gitu. Nah jadi mereka pun paham mana yang inti itu pemuda telah, dan mereka bisa, menurut saya anak-anak muda punya potensi untuk menjaga persatuan kesatuan. Oke, karena kan memang bicara tentang anak muda sekarang ini kan yang jadi penentu kemenangan. Kalau tadi kata Bang Chandra, itu juga masih banyak pemilih pemula yang memang labil dan masih belum melek politik lah, kira-kira begitu kan. Jadi menurut Bang Kohar nih, kita beralih ke Bang Kohar. Itu tanggapannya seperti apa, Bang? Nah, memang sejauh ini Mas kita lihat belum ada kandidat yang menyatakan dengan lantang untuk gagasan Indonesia ke depan. Oke. Jadi sejauh ini kita sebagai anak muda itu hanya melihat kandidat pemimpin kita ke depan itu di media sosial sejauh ini. Jadi informasi yang kita dapat sejauh ini melalui media sosial. Nah, jadi kita masih menunggu nih Mas, sebenarnya masih menunggu gagasan apa yang akan dibawa oleh calon-calon pemimpin masa depan kita. Kemudian itu yang akan menjadi alasan kita kenapa kita kemudian mesti memilih. Oke. Apalagi kan potensi kita nih Gen Y dan Gen Z ini kan sangat besar dalam pemilu kali ini. Tapi belum tentu itu kemudian akan seimbang dengan partisipasi kita dalam memilih. Oke. Mungkin gitu Mas. Tapi kalau misalnya nanti udah terlihat gagasan visi misinya, PII akan menentukan sikap kah? Ya kalau kita sebagai lembaga kan dalam hal ini PII tetap independen kan. Independen. Tapi jelas kita punya gagasan lah yang ingin kita tawarkan kepada masing-masing kandidat yang akan kita sampaikan, dan pasti kita punya sikap menentukan pemimpin ke depan. Oke, jadi nanti suara ketum adalah suara anggotanya atau bukan?
belum tentu. Belum tentu gitu. Tapi kita tetap punya sikap nanti. Oke. Tapi kalau projo gimana? Seorang ketum atau seorang anggotanya juga atau bukan, Bang? Ya ini projo muda maksudnya. Apa, Bang? Ini projo muda maksudnya. Iya, iya. Ya, kalau projo muda ya pasti kita nanti akan dari sekarang pun kita sudah mulai mengeluarkan surat kita, artinya kemarin beberapa waktu lalu kita kan menggagas ya, menyampaikan kriteria dalam pemimpin ideal harapan muda. Oke. Ya kan, itu juga bagian dari sikap kita. Itu baru kriterianya, Bang ya. Jadi kalau yang memenuhi kriteria itu sudah pasti ketum dan anggotanya semua memilih gitu kira. Ya, Oke, Bang. ya intinya begini, antara kan projo muda ini kan bagian dari projo ya. Jadi keluarga besar projo itu solid sebenarnya. Gitu, meskipun saat ini kita masih kuat nanti, cuman kecenderungan itu sebetulnya udah ada. Oke. Publik pun sudah mengatakan, gampang itu dipakai. Kecenderungan itu sudah ada ya, Bang ya. Berarti udah ada sinyal positif nih. Tapi kita harus kulik lagi. Kemanakah projo dan projo muda itu akan berlabuh kira-kira begitu, Bang ya. Oke. Nah, mungkin kita tarik ke Pilpres 2024. Tapi sebelum Pilpres 2024, kita bahas terkait 2 periode kepemimpinan Jokowi yang memang menurut saya ini sangat unik. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang memang di akhir kepemerintahannya, di akhir masa jabatannya ini mulai turun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah gitu kan. Tapi justru di pemerintahan Jokowi ini approval rate-nya sampai 90% yang bahkan terbesar di dunia. Itu nggak ada yang bisa ngalahin lah kira-kira begitu di akhir masa jabatannya gitu. Nah, minta tanggapan Bang Kohar dulu mungkin ya. Bang Kohar, gimana Bang tanggapannya terkait pemerintahan Jokowi di 2 periode kebelakang ini? Ya, kan di awal 2014 ya, Yes. 2014 terpilihnya Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Ini kan sesuatu yang berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kebanyakan menganggap bahwa sosok Jokowi ini adalah sosok presiden yang dinantikan. Karena kan di awal beliau ini kan tumbuh melalui wong cilik lah dalam sebutannya kan. Wong cilik ya. Kalau sebelumnya kan dianggap tokoh-tokoh nasional ini kan lahir dan tumbuh di kalangan elit. Kalangan elit dan militer mungkin ya. Ya kan? Kemudian kan muncul sosok Jokowi. Nah, inilah sosok yang barangkali ini sosok yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kan gagasan ke depan yang dibawa oleh Jokowi selama memimpin, walaupun di awal ini kan sempat ada banyak cacian lah istilahnya kan, tapi kan kemudian kan beliau kan konsisten fokus melakukan apa yang menjadi gagasan beliau ke depan dengan idenya kan soal kerja kan, dan itu konsisten beliau lakukan. Jadi beliau hanya membuktikan, jadi tidak perlu banyak kata-kata, cukup dengan pembuktian, dan itu dilakukan sampai saat ini ya. Nah itu Pun juga timnya kuat ya, kita Timnya bisa bilang kuat, kuat ya. Oke. Kalau di rate Bang, 1 sampai 10 kepemimpinan Jokowi 2 periode ini berapa Bang? 8 sih. 8 ya Bang ya. Oke. Bagian mana yang mungkin aspek mana yang Abang paling konsen ataupun tertarik dalam pemerintahan Jokowi? Misalnya infrastrukturnya kah, atau memang pendidikannya kah, atau seperti apa Bang? Nah, yang menguat ini kan, misal kita lihat, yang paling kita lihat adalah isu ekonomi. Ekonomi. Nah, Oke. ketika dunia kemudian goyang waktu COVID-19 ekonominya, nah Indonesia ini pelan-pelan mulai, walaupun di awal cukup gelabakan juga kan di awal, tapi pelan-pelan mulai beradaptasi, kemudian stabil dan konsisten meningkat gitu kan. Jadi ekonomi kemudian yang kita lihat bahwa punya pertumbuhan yang sangat signifikan di zaman Jokowi. Dari 2014 sampai sekarang menjelang 2024 ya. Bahkan ketika melewati fase COVID-19, kemudian ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan banyak yang bilang Indonesia akan inflasi dan terus turun. Tapi hari ini kita buktikan Tahun ini bahwa kan kita bisa ya. Alhamdulillah. Oke, siap Bang. Terima kasih. Mungkin ke Bang Chandra nih Bang, yang memang pro Jokowi, kira-kira apa tanggapan Abang terkait 2 periode kebelakang Jokowi ini Bang? Ya,
yang jelas dalam pandangan kami, Pak Jokowi itu sudah melakukan hal-hal yang memang dia janjikan. Pertama itu terkait dengan kita, kemudian yang kedua juga mereka beliau fokus pada pembangunan SDM, ya kan? Dan itu sudah bagi kami khususnya di Projo Muda, kami menyoroti bagaimana komitmen beliau dalam pembangunan SDM. Beliau memberikan kesempatan sebesar-besarnya dan sudah membuktikan kesempatan besar-besarnya dengan untuk khusus Halo, Bang Chandra. dari kita belum pernah dengar. Maka kan dari ini. Halo, Bang Chandra. Sorry. Apa nih? Ya. Oke. Bang, sorry agak terputus, Bang. Apalagi kalau halo, ya. Oh, sorry agak terputus, Bang. Sorry agak terputus dan tidak terdengar di sini, Bang. Karena memang jarak kita lumayan jauh ya. Tokyo Jakarta nih lumayan berjaraknya ya. Oke, mungkin bisa diulang, Bang. Diulang. Ya. Ya, kalau kami memandang bahwa kepemimpinan Jokowi ini sudah sangat baik ya. Khususnya di periode kedua ini, Pak Jokowi itu menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam menyangkut bonus demografi yang saat ini kita lalui. Ya, beliau menempatkan anak-anak muda ya dalam posisi-posisi strategis membentuk satu ini ya bahkan Oke. bagi kita memang mungkin ada beberapa ya nggak ada yang sempurna ya, tapi menurut kami sih pada kami sudah 9,9. Kalau di rate 1 sampai 10, Bang, kira-kira berapa, Bang, Pak Jokowi, Bang? 2 periode ke belakang. Dalam pembangunan SDM khususnya anak muda, bagi kami sudah 9,9. 9,9 ya, Bang. Oke, mantap. Mendekati sempurna ya, Bang ya. Itu kalau anak SD dapat 9,9 kayaknya ibunya udah seneng banget itu. Oke. Jadi yang menarik juga kalau bicara tentang Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu makanya ini kalau misalnya mencari pengganti beliau. Oh iya, betul. Karena incumbent sekarang tidak mencalonkan lagi, jadi Pilpres 2024 ini agak menarik ya. Sangat menarik tentunya. Apalagi bagi anak muda yang memang jadi ujung tombaknya di pemilu kali ini. Nah, karena 2 periode Jokowi ini lumayan bisa dibilang baik lah ya, kita bisa bilang baik. Kita juga bisa lihat di data approval rate dari masyarakat Indonesia itu puas atas kinerja Jokowi, sehingga menimbulkan efek dominan ataupun efek domino dari Pak Jokowi terhadap pengganti selanjutnya gitu kan, dan kita sekarang beralih ke Pilpres ya, ke Pilpres 2024. Nah, ini ada 3 foto yang kita lihat di layar ya. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Nah, Bang Kohar, kira-kira pertarungan 2024 ini seperti apa menurut Bang Kohar? Ya, saya lihat sangat dinamis ya, karena kan apalagi incumbent sudah tidak terlibat, jadi ini cukup dinamis kita 3 ini. Apalagi kita lihat hasil survei belakangan ini, kemudian kan tidak stagnan. Jadi di awal mungkin satu Ganjar, kemudian disusul dengan Prabowo dan Anies, kemudian malah belakangannya kan Prabowo naiknya cukup signifikan kan, walaupun agak tipis juga dengan Ganjar kedua, kemudian ketiga Anies. Nah, kemudian ini jadi jadi penilaian kita bahwa Pilpres ke depan ini cukup dinamis juga, apalagi kita kan menantikan siapa yang akan jadi wakil juga ini kan. Oh iya. Jadi wakil ini bisa jadi akan sangat menentukan keterpilihan di antara 3 kandidat ini. Oke, jadi menurut Bang Kohar agak dinamis, sangat dinamis ya.
karena memang Prabowo akhir-akhir ini sudah masang baliho yang besar tuh bersama Pak Jokowi fotonya, jadi elektabilitasnya lumayan naik dan itu lumayan signifikan ya untuk elektabilitas Pak Prabowo. Oke. Kalau Bang Chandra gimana menilainya Bang? Kira-kira pertarungan di 2024 seperti apa Bang? Yang pasti saya sepakat dengan Mas Pokar ya, bahwa pemilu 2024 ini pasti akan sangat dinamis ya. Kalau sekarang itu kan yang sudah hampir pasti, apalagi 3 foto itu ya, dari rahasia umum itu kayaknya nggak akan ada tambahan lagi nampaknya. Tapi yang kita lihat foto ada kejutan-kejutan ya. Katanya sih ada 4 poros bahkan ya, beberapa wacana. Cuman ya menurut saya kalau melihat 3 foto itu ada 3 foto tersebut adalah putra terbaik bangsa yang memang layak memimpin negeri ini. Ya, tinggal kita lihat bagaimana gagasan-gagasan dari mereka yang harapan kami dari keluarga, gagasan-gagasan yang beliau sampaikan nantinya itu berpihak pada pembangunan anak muda seperti itu. Berpihak pada anak muda dan harapannya juga dapat melanjutkan pembangunan dan capaian yang sudah diraih oleh kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Seperti itu. Oke, kira-kira Bang Chandra, approval Jokowi ini kemana sih? Restunya Pak Jokowi ini kemana sih kira-kira? Ke Prabowo kah? Ke Ganjar kah? Atau justru ke Anies? Dari duga-duga gitu. Gimana Bang? Ya, kalau kata Pak Jokowi ya mengacu di statement terakhir itu kan sebetulnya dia sampaikan Belanda masih jauh ya. Masih jauh. Ya, ketika beliau sosok negarawan yang sangat memahami dan mampu melihat sisi terbaik dari pembantu-pembantu beliau yang memang orang-orang yang membantu beliau pemerintahan beliau ini yang memang terbaik tersebut seperti itu. Nah jadi kalau dikatakan restunya kemana ya saya pikir kecenderungan Pak Jokowi itu sudah mulai terlihat, sudah mulai dirasa. Oke. Meskipun tidak dikatakan ya. Tapi dalam konteks sekali lagi itu kan hak prerogatif beliau yang kami bertugas untuk mengkawal bagaimana pembangunan ini dapat terus berlangsung dan ditingkatkan. Oke, Pak Jokowi kira-kira udah bisa kita lihat tadi ya, kalau kata Bang Chandra bisa dilihat kecenderungannya kemana, itu kemana Bang kira-kira Bang? Ya kalau itu biar kita asumsi publik itu sebetulnya sudah membaca itu. Oke. Bang Chandra nggak mau sebut siapa? Biar Bang Chandra nggak mau sebut siapa? Kenapa? Bang Chandra nggak mau sebut siapa namanya Bang? Kalau sebetulnya kalau kecenderungan itu kan ketum kami, ketum kode itu kan sudah mengatakan. Kalau kita nanti menyampaikan lagi kan istilahnya redundancy yang nggak perlu. Oke, terima kasih Bang. Nah, kalau bicara tentang Pilpres 2024 gitu, kita mengacak ke Pilpres 2019 kemarin yang memang pemecah belahannya sangat terlihat dan sangat terasa gitu ya. Kita bisa lihat kelompok nasionalis dan kelompok religius itu sangat bertabrakan dan saling gontok-gontokan lah kira-kira gitu. Nah, saya minta tanggapan Bang Kohar seperti apa Bang? Kira-kira 2024 ini bakal terjadi lagi atau enggak sih Bang? Nah, makanya antisipasinya adalah bahwa untuk 2024 ini jangan ada 2 kandidat. Oke. Karena memang 2 kandidat ini berpotensi sangat kelihatan pembelahannya. Jadi kan makanya kalau di Pilpres sebelumnya kan itu hanya ada 2 kandidat. Kalau tidak suka dengan si A, kemudian milihnya mau B. tidak mau milih ke B, kan tidak ada opsi lain kan. Maka 2024 ini mudah-mudahan lebih banyak lebih baik ya. Tapi kalau memang 3 kemudian tetap di 3, maka kan kalau tidak bisa di 1 atau 2 maka
pilihannya kan ada yang di tengah kemudian kan. Oke. Nah, yang di tengah inilah siapa kemudian yang pasti ketika di tengah akan menjadi pilihan, nah, itu yang akan menguntungkan bagi yang tengah. Jadi tidak memilih 3 bisa ke tengah, tidak memilih 1 juga bisa ke tengah. Jadi Oke. keuntungan sih buat yang memilih jalan di tengah. Oke, tapi ketika putaran kedua itu kan tetap 2 calon juga, Bang. Gimana tuh, Bang? Artinya pembelahan itu berpotensi juga akan terjadi kah? Kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinan ya, karena memang di sebelumnya sudah ada Sudah 3 pilihan ya. Oke. Mungkin Bang Chandra mau menanggapi, Bang, terkait pemecah belahan masyarakat di 2024 nanti akankah terjadi lagi atau tidak, Bang? Ya, menurut saya ya, nanti sebetulnya potensi kita belum itu pasti ada ya. Cuman kalau dalam konteks itu saya pikir mungkin nanti akan agak berbeda dibandingkan 2019 lalu di mana isu agama yang sangat kuat ya dikotominya seperti itu. Nah, saya pikir ke depan kalaupun ada potensi itu lebih pada isu nasionalis misalnya, tapi lebih kalau misalnya terkait dengan politik identitas, nampaknya prediksi kami sejauh ini tidak sudah bukan masanya lagi lah ya. Oke. Sudah bukan masanya lagi kalau kata Bang Chandra. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Nah, setelah ini kita akan menampilkan survei dari Indikator Politik Indonesia, survei terbaru. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini nama Anies Baswedan 21,5%, Ganjar Pranowo 35,7%, dan Prabowo Subianto itu 36,8%. Dan yang masih belum menentukan pilihan itu 6,1%. Nah, kira-kira apa tanggapannya Bang Chandra terkait survei ini, Bang? Akankah Prabowo terus akan menjadi unggulan di sini, ataukah akan berubah lagi, Bang? Kira-kira gimana, Bang? Ya, kalau sejauh ini kami pikir Pak Prabowo sosok yang sangat mumpuni ya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau hanya saja kita ketahui bersama bahwa pilpres itu kan pasangan, gitu. Makanya kami pun masih menanti siapa saja yang akan dipilih oleh baca pres ini sebagai pasangan beliau ini. Dan itu tentu akan sangat menentukan elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Oke, jadi mungkin akan lebih dinamis lagi, Bang, ke depannya, tergantung siapa cawapres pilihan pemimpinnya gitu, Bang. Benar, ya. Oke. Itu pandangan kami. Makanya kita pun kita pun sepakat bahwa ini bulannya masih jauh. Belanda masih jauh, Bang. Tapi pilpres di depan mata ini, Bang, masih 7 bulan. Semua orang sudah ada. Oke. Kenapa? Iya, pilpres ini udah depan mata, Bang. Kita penutupan pendaftaran itu November, kita pemilihan tuh Februari. Jadi ya sudah sedikit lagi nih, Bang. Jadi tadi aja kita lihat 6,1%, hanya 6,1% orang yang belum menentukan pilihan. Artinya ketika ketika 6,1 ini persen pun memilih gitu kan, ini artinya tidak jauh berbeda pilihan hasil surveinya gitu kan. Gimana, Bang? Iya. Tapi ya perlu kita ingat juga bahwa politik ini kan dinamis ya, bahkan tidak menutup kemungkinan ada kejutan-kejutan di last minute. Oke. Seperti itu. Dan itu seringkali terjadi. Nggak jauh-jauh misalnya di tahun 2016 misalnya saat pilkada DKI ya kan, itu kan terjadi kejutan yang luar biasa kan. Hamin 1 minggu sebelum pencoblosan kan seperti itu. Iya. Kita harap nanti kalau ada kejutan-kejutan sifatnya tidak bersifat the campaign ya, gitu. Tapi yang mungkin the God bless the candidate kan gitu misalnya. Jadi tiba-tiba ada kejutan yang sifatnya positif menaikkan elektabilitas satu kandidat ke satu pasangan kandidat secara signifikan, kan itu bisa saja terjadi seperti itu. Makanya kalaupun dibilang ini tinggal 7 bulan lagi, jangan kan 7 bulan, hampir 1 minggu aja bisa berubah. Oke. Itu kalau bicara politik. Oke, siap.
Oke Bang Kohar, gimana menanggapi survei tadi Bang? Ya, saya sepakat juga semua. Jadi politik itu sangat dinamis, sangat dinamis. Apalagi kan ini tadi saya bilang di awal tadi kita menantikan calon-calon pemimpin ini, kandidat-kandidat ini kan menyampaikan gagasan-gagasan apa ke depan. Oke. Nah, jadi kita menunggu nih mana yang memang betul-betul memihak kepada kita, khususnya anak muda salah satunya kan. Jadi mana yang gagasan-gagasan itu yang melakukan keberpihakan terhadap anak muda, nah itulah kemudian yang nanti kita. Saya sepakat juga. Jadi politik itu sangat dinamis, sangat dinamis. Apalagi kan ini tadi saya bilang di awal tadi kita menantikan calon-calon pemimpin ini, kandidat-kandidat ini kan menyampaikan gagasan-gagasan apa ke depan. Nah, jadi kita menunggu nih mana yang memang betul-betul memihak kepada kita, khususnya anak muda salah satunya kan. Jadi mana yang gagasan-gagasan itu yang melakukan keberpihakan terhadap anak muda, nah itulah kemudian yang nanti kita bisa melakukan pemilihan gitu kan, menentukan pilihan kita gitu. Jadi belum lagi soal wakil misalnya kan, wakil ini kan kita melihat bahwa wakil cukup menentukan juga elektabilitas pasangan gitu. Jadi kita sedang menunggu mana pemimpin yang punya komitmen terhadap anak muda. Oke, siap. Nah ini menarik juga data yang kita sudah kumpulkan juga dari indikator politika. Boleh kita lihat, kita bicara tentang kelompok usia. Di sini Prabowo itu unggul di Gen Z, di millennials, di boomers dan interwar generation ataupun 80 tahun ke atas gitu kan. Ganjar itu unggul di Gen X. Artinya justru Ganjar Pranowo yang memang kita lihat aktif di media sosial, TikTok, Instagram dan Facebooknya bahkan aktif kan, itu justru kalangan Gen Z ini nggak condong ke sana gitu kan. Kan padahal Gen Z dan milenial adalah pengguna terbanyak di media sosial. Nah ini cukup menarik nih. Apakah memang banyak Gen Z yang tidak tertarik ke politik juga kah, atau banyak yang kurang melek politik, atau seperti apa? Bang Kohar dulu Bang, gimana Bang? Kalau saya menilai kenapa kemudian Pak Prabowo ini kan mengalami peningkatan cukup signifikan kan, misalnya di kalangan Gen Y dan Z. Nah saya lihat memang ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat misal di media sosial Instagram misalnya kan, lebih terlihat anak muda. Terlihat anak muda. Jadi postingan-postingan yang dibuat oleh Pak Prabowo itu lebih kelihatan anak muda dibanding Ganjar. Jadi yang lain juga sebenarnya sama, tapi kan kalau yang lain ini kan lebih kepada update aktivitas kegiatan jabatannya kan. Nah, tapi kalau di media sosial Pak Prabowo kan banyak kegiatan. Kemudian waktu itu misalnya ketika beliau memposting foto kucing misalnya, kan sesuatu yang mungkin bagi anak muda ini maksudnya apa ya, tapi kan kita cukup ngelihat itu, wah, ini anak muda gitu kan. Anak muda banget lah kira-kira. Dan lain-lain. Dibanding sebelumnya kan itu kelihatan cukup elitis. Misal waktu itu Prabowo naik kuda misalnya, kan itu gaya-gaya yang elit. Kuda diidentikan dengan elitis ya. Ketika kucing itu sangat egaliter lah kira-kira. Begitu ya. Oke, Bang Chandra, kira-kira Bang, tanggapannya gimana nih? Prabowo lebih tinggi dibanding Ganjar Bang di berbagai kelompok usia. Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa artinya kan cenderung kompetitif yang melihat itu. Nah, kalau di media sosial ini kan yang tadi yang menambahkan dari Kohar tadi sampaikan bahwa kalau di media sosial ini kan anak-anak itu, teman-teman anak muda ini kan sudah bisa melihat apakah ini sifatnya hanya pencitraan maupun natural. Seperti itu, ya. Nah, saya nggak akan bilang bahwa A yang natural yang pencitraan seperti apa. Silakan kita menginterpretasikan, ya kan. Yang jelas anak muda itu bisa melihat itu secara objektif. Tapi yang jelas dari kami, yang kami yakini bahwa Pak Prabowo memang saat ini kami sepakat walaupun beliau mengubah gaya pembawaannya, personalitinya di hadapan di publik itu
di ada wajah saat ini berada. Halo bang, sorry tadi keputus sedikit bang, bisa diulang bang? Halo. Halo, Ya, coba sedikit diulang bang. Kalau terkait dengan menurut kami ya, lagi mohon izin saya ulangi bahwa saat ini anak muda itu kan sudah objektif melihat itu ya. Nah, kalau ditanya kenapa Pak Prabowo misalnya mengalami tingkat, ya, karena kami lihat bahwa yang paling penting yang kami yakini saat ini karena beliau berada dalam pemerintahan. Ya, beliau mampu menunjukkan kinerja dan yang paling utama lagi beliau memang dalam kesempatan belakangan ini banyak kesempatan beliau bersama Pak Jokowi. Seperti itu. Yang elektabilitasnya saat ini kepada publiknya 90% lebih. Oke, siap. Itu pun kami yakini memberikan efek positif dalam peningkatan elektabilitas dia. Jadi artinya keterlibatan Pak Jokowi dalam naiknya elektabilitas Prabowo itu sangat berpengaruh juga ya bang ya? Ya bisa dikatakan begitu. Jadi kalau dikatakan keterlibatan yang asumsi masing-masing ya. Oke bang, terima kasih atas tanggapannya bang. Terakhir sebelum terakhir kita main pilihan nih bang ya. Ada dua. Menteri. Oke. Perubahan atau perbaikan bang? Keberlanjutan. Keberlanjutan. Oke. Nasionalis atau religius bang? Bang Chandra. Oke. Nasionalis religius katanya bang. Oke. Oke, terima kasih Bang Chandra atas waktunya. Kita sebelum tutup ke Bang Kohar dulu. Bang Kohar, militer atau sipil bang? Nah ini kita sulit menjawab. Jadi tetap yang punya komitmen, apalagi kita di PII kan, selain komitmen terhadap anak muda juga yang punya komitmen terhadap keadilan pendidikan. Oke. Nah itu saja yang penting. Oke bang. Perbaruan atau perubahan atau perbaikan? Yang lebih baik lah. Yang lebih baik ya bang. Oke, nasionalis atau religius? Nasionalis yang religius. Nasionalis yang religius. Oke, compare dua-duanya bang ya. Terakhir, gubernur atau menteri? Nah lagi-lagi nih sulit dijawab. Sulit ini. dijawab juga ya. Tetap yang punya komitmen. Oke, siap. Terima kasih Bang Chandra dan Bang Kohar. Oh iya bang. Sebelum terakhir bang, ini ada foto Bang Chandra bersama salah satu anggota Gerindra juga nih bang, Kak Rahayu Saraswati. Ini tanggapannya apa nih bang? Ini menarik untuk kita bahas nih. Apakah memang sikapnya Projo sudah sejalan sama Projo Muda juga, yang memang sudah cenderung ke Pak Prabowo nih, sudah mendukung Gerindra gitu bang? Gimana tanggapannya bang? Ya lanjut. Oke, Bang Chandra sebelum berakhir bang, ini ada satu foto eksklusif yang kita minta tanggapannya sama Bang Chandra bang. Ini ada kawan-kawan Projo termasuk Bang Chandra di situ bersama
salah satu anggota Gerindra, juga Ketua Tidar, Mbak Rahayu Saraswati ini tanggapannya gimana Bang? Apakah memang Projo ini sudah positif ke Gerindra atau gimana Bang? Ya kalau dikatakan Projo ke Gerindra itu beda entitas ya. Tapi yang jelas itu kan kita sekarang keluarga Projo itu khususnya benar-benar bekerja dengan membangun komunikasi untuk dalam konteks pasangan pilpres, pasangan capres dan cawapres yang akan nanti bersama-sama diusung seperti khususnya dalam konteks siapa yang memang akan mendapatkan dukungan Jokowi di konteks perjuangan itu. Nah itu kalau misalnya bicara konteks Projo, tapi kalau dalam konteks foto yang tadi ya artinya kita kemarin silaturahmi dengan sementara berdiskusi karena memang baik Projo Muda ataupun Tidar kan sama-sama fokus untuk mengelola pembangunan sumber daya kepemudaan. Kita di Projo Muda kan fokusnya youth capital development. Nah di PPLD Tidar juga memiliki fokus yang sama. Ya. Hanya saja kalau kita kan dari sisi ormas, mungkin kalau tidak dari sisi partai politik. Partai. Ya, dalam konteks itu kita sama-sama bersepakat untuk bekerja sama memastikan pengelolaan sumber daya kepemudaan atau youth capital development. Kita bersepakat berkolaborasi dalam youth capital development dan bersepakat untuk sama-sama mengawal kekuatan majority voter anak muda dalam pemilu 2024. Artinya visinya udah sama nih Bang ya, antara Tidar sama Projo Muda Bang. Dalam mengawal kepentingan anak muda kita sudah Oke, tinggal dikerucutkan lagi ya kepentingannya Bang ya, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Bang Chandra dari Tokyo, Jepang dan juga Bang Kohar. Terima kasih sudah hadir di studio Fun Politik hari ini. Kawan-kawan semuanya, berakhir sudah Fun Politik hari ini. Kita tunggu podcast selanjutnya yang akan menarik juga. Kita bahas politik secara fun, kita bahas politik secara riang gembira, dan kita bahas politik secara menyenangkan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.